Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anggraini akan mempresentasikan materi pada minggu ini yang berjudul Konsep Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi dalam Pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat syarat-syarat seorang pendidik, diantaranya mengetahui perkembangan peserta didik dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu meningkat dari masa ke masa. Pendidikan memiliki suasana berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sehingga bermunculan pemikiran-pemikiran sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh sebab itu, banyak bermunculan teori pemikir. Seorang pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah, sebab setiap anak merupakan pribadi unik, memiliki potensi, serta sedang dalam proses perkembangan. Proses perkembangan setiap anak bisa memiliki tempo yang berbeda-beda, dapat berjalan dengan cepat, sedang, ataupun lambat. Proses ini tidak berjalan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yakni peran pendidik. Sosok guru dibutuhkan untuk dapat mendampingi para murid agar mereka bisa mengenal sifat dan karakter selama proses pendewasaan berlangsung. Oleh karena itu, dalam studi pendidikan muncul sejumlah teori pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh pendidik. Teori-teori itu selama ini dipakai sebagai paradigma penyusunan strategi pembelajaran. Di antara sejumlah teori tentang pembelajaran yang sudah lama dikenal dengan kajian pendidikan adalah teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Dan apa pengertian teori-teori ketiga teori tersebut? Mari kita bahas. Konsep nativisme. Nativisme berasal dari kata natus, bermakna lahir, nativus bermakna kelahiran, pembawaan. Pengertian nativisme yaitu suatu pandangan terhadap kemampuan atau keterampilan yang bersifat alamiah yang tertanam dalam otak sejak lahir. Pembawaan yang terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Schopenhauer dari Jerman 1788 sampai 1860. Ia adalah seorang tokoh aliran nativisme yang merupakan filosof yang berasal dari Jerman, merupakan penemu aliran ini. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Peserta didik berperan besar dalam membentuk dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sedangkan pendidik bertugas mendampingi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Menurut konsep nativisme, keberhasilan belajar individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Beberapa tujuan dari teori nativisme yaitu mendorong manusia mengenali bakat yang dimiliki, mendorong seseorang dalam menentukan pilihan, mampu memunculkan bakat yang dimiliki, dan mampu mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi dari dirinya. Implementasi nativisme dalam pendidikan, seperti terdapat seorang anak
yang memiliki IQ 200. Hasil IQ itu murni dimiliki oleh seseorang anak sejak ia dilahirkan, bukan berasal dari faktor eksternal seperti anak yang meraih IQ 200 dari hasil belajar atau hasil dari dukungan dari lingkungan sekitar seperti teman, guru, dan lain-lain. Peran pendidikan dalam pandangan teori nativisme hanyalah sebatas untuk perkembangan bakat saja. Oleh sebab itu, teori ini dalam ilmu pendidikan disebut dengan pemmistis pedagogi. Yang selanjutnya yakni konsep empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria yang bermakna pengalaman. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Pengertian empirisme yaitu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Aliran ini berpendapat bahwa manusia dapat dididik menjadi apa aja ke arah yang baik atau buruk menurut kehendak pendidik dan lingkungannya. Pendapat psikologis yang mendasari konsep empirisme ini adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat diisi apa saja yang dikehendaki. Teori ini terkenal dengan teori tabula rasa dengan tokohnya John Locke. Dalam ilmu pendidikan, empirisme disebut dengan optimisme pedagogik yang mengatakan bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan dan pengalamannya yang diterima sejak kecil. Penganut aliran ini masih nampak pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk pasif dan dapat diubah melalui modifikasi tingkah laku. Menurut konsep ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting dikarenakan pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi peserta didik. Dalam ilmu pendidikan, teori empirisme disebut optimisme pedagogi. Optimisme tersebut terlihat dari asumsi dasar teori ini yang menganggap faktor lingkungan dan pendidikan dapat menjadikan anak berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya yakni konsep konvergensi. Konvergensi berasal dari kata converge yang bermakna bertemu atau berpadu. Konvergensi adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi interaksi dan perpaduan antara faktor hereditas dan lingkungan. William Stern ialah tokoh aliran konvergensi yang merupakan seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup di tahun 1871 sampai 1939. Pendapat aliran ini menyatakan bahwa anak yang lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Dari penjelasan tersebut berarti aliran konvergensi merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Jadi, pembawaan dan lingkungan adalah faktor yang berperan penting. Teori konvergensi bisa dibilang merupakan gabungan dari teori nativisme dan empirisme. Teori ini menggabungkan unsur bakat dan lingkungan atau pendidikan. Kedua unsur tersebut dinilai saling memiliki pengaruh dalam proses perkembangan anak. Prinsip konvergensi memberikan dampak yang jelas bagi pendidikan dan pengajaran.
Pendidikan memang dibatasi oleh pembawaan anak dan pembimbingan yang diberikan kepada anak juga harus memerhatikan sifat yang terdapat pada anak itu. Dengan prinsip konvergensi ini, kita bisa melihat secara jelas individu memiliki kebebasan dalam memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Seorang guru sebaiknya harus memahami setiap peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, sehingga dalam pengajaran dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi potensi dan kemampuannya. Mengutip dari buku Psikologi Pendidikan karangan Fadila Suralaga, teori konvergensi meyakini bahwa bakat bawaan anak tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak ada dukungan dari faktor lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak yang ideal apabila terdapat faktor bakat bawaan. William Stern melalui teori ini menyimpulkan bahwa semua yang berkembang dalam diri individu melalui hasil pendidikan ditentukan oleh faktor pembawaan sekaligus juga oleh lingkungannya. Teori konvergensi dipandang lebih realistis dan paling cocok dengan keadaan masyarakat di sekitar kita. Maka itu, teori konvergensi ini diikuti oleh banyak pakar pendidikan. Kesimpulannya, dalam dunia pendidikan terdapat syarat seorang pendidik, yaitu mengetahui perkembangan peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan. Dunia barat memandang perkembangan manusia dengan pola pikir antropocentris, artinya perkembangan manusia hanya dipengaruhi keturunan dan lingkungan, sehingga muncul 3 aliran besar, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi yang telah dijelaskan di atas. Dalam proses pendidikan, seharusnya pendidik tidak berorientasi pada salah satu aliran di atas, tetapi menggabungkan ketiga aliran tersebut demi keberhasilan tujuan pendidikan. Kedua, untuk peserta didik tidak boleh menjadikan alasan aliran di atas untuk tidak mau belajar dan berusaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.